fi ahsani taqwim. Al-ayah sadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Harapan Jaya, juga Aisyah, dan juga para jamaah, para anggota dan simpatisan, kita bersyukur di tengah kita menjalankan siam Ramadan. Tentu kita mengisi hari-hari Ramadan ini dengan amaliyah Ramadan. Memang kalau jam-jam segini itu bawaannya tidur ngantuk gitu. Sudah. Kalau di rumah itu apalagi kayak saya pensiunan itu udah pengennya tidur gitu ya. Gitu ya, sama ya. Oleh sebab itu kita bersyukur sehingga ada yang memicu dan memacu kita untuk terus bersemangat beramal di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan ini. Apalagi ini masuk kepada 10 hari yang terakhir. Jadi disinilah nanti akan terlihat mana yang hambanya Ramadan atau hambanya Allah. Itu hambanya Allah apa hambanya Ramadan. Bahkan ada yang menjadi hambanya perut, macam-macam ya. Karena memang hari ini konsentrasinya udah buyar betul. Ya sekarang banyak di mall, di stasiun, di bandara begitu ya, karena konsentrasinya pulang kampung. Ini tradisi, pulang kampungnya tradisi ya. Tapi memang mari kita tetap konsisten untuk itu. Materi yang ingin saya sampaikan ya, karena memang bulan Ramadan itu untuk membentuk ini Pak, manusia yang terbaik. Insan yang terbaik, atau bahasa Arabnya insan kamil ya, insan yang terbaik. Dan ini juga dalam rangka untuk menggapai hidup mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu, karena memang manusia itu sebetulnya ditakdirkan oleh Allah memang menjadi manusia yang terbaik ya. Inilah yang difirmankan oleh Allah dalam surah At-Tin. Saya kira semua kita sudah hafal ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Udah nggak ada tandingannya Pak. Ciptaan Allah yang paling hebat itu manusia. Makanya kita tidak boleh merendahkan manusia hanya gara-gara status sosial. Menghina manusia gara-gara pangkat dan jabatan. Menghina manusia karena pekerjaan, menghina manusia karena harta, karena semuanya itu datang belakangan Pak. Ketika manusia terlahir di dunia, ayat ini sudah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsan. Ini kalau belajar bahasa Arab ismu tafdil namanya, superlatif, di atasnya udah nggak ada. Ya udah yang terbaik manusia itu, ciptaan yang luar biasa gitu. Makanya mari Pak, jangan pernah kita merendahkan diri kita dan juga jangan merendahkan orang lain. Karena manusia itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah mulia. Cuma pertanyaannya, bagaimana nanti kita kembali? Apakah masih mempertahankan itu apa enggak? Makanya memang Allah itu menciptakan momentum waktu yang begitu luar biasanya sehingga manusia itu sudah diberikan keistimewaan dibanding makhluk yang lain. Tujuannya untuk apa Pak? Menjaga agar manusia itu tetap mulia. Intinya itu aja. Diturunkan nabi juga untuk agar manusia tetap mulia. Diturunkan malaikat juga agar manusia tetap mulia. Diturunkan setan juga manusia agar mulia Pak. Maksudnya ada sparring partnernya. Kita menjadi orang yang mulia hebat itu karena tanding sama lawan kita namanya setan. Tadi aja Pak, waktu kita mau berangkat ke sini kan gelut juga nih hati kita Pak. Antara melanjutkan tidur atau berangkat ke sini, itu kan pergulatan yang luar biasa itu Pak. Dan kita insya Allah menjadi pemenang-pemenang gitu ya. Bapak Ibu, sampai begitu hebatnya manusia itu untuk
menyebut manusia tidak cukup satu atau dua kata. Karena saking uniknya manusia, maka Bapak dan Ibu, manusia itu nanti menggunakan kalimat menggunakan kalimat luar biasa dalam Al-Quran. Karena saking uniknya manusia itu, saking hebatnya manusia itu, nggak cukup dengan satu kata. Ya, tapi memang manusia itu unik ya. Yang pertama, yang kedua, manusia itu hebat. Tapi di samping kehebatannya juga manusia memiliki kelemahan dan kekurangannya. Nah, itu juga harus kita akui. Tapi walaupun seperti apapun, hari ini ya mungkin kita sudah melangkah berapa jauh. Ya, pertanyaan kita, Pak, ketika kita sudah melangkah itu, apakah betul langkah kita ini sudah membawa kebaikan atau tidak? Langkah kita ini memang langkah-langkah yang membuat goresan atau tinta emas dalam kehidupan kita atau tidak, gitu ya. Jadi inilah istilah manusia dalam Al-Quran. Kalau Bapak periksa dalam Al-Quran nanti terbagi menjadi 4 kelompok atau istilahnya dengan kalimat yang berbeda, itu esensinya berbeda. Itulah manusia hebatnya begitu. Yang pertama, manusia itu diistilahkan dengan al-insan, menggunakan diksi al-insan. Insan itu berasal dari, nanti kita akan lihat apa pengertiannya. Itu al-insan artinya manusia ditinjau dari kualitas sebagai makhluk sempurna dibanding dengan makhluk yang lain. Kalau Bapak Ibu ingin cek dalam Al-Quran itu kira-kira ada 65 kali Allah menyebutnya ya. Yang kedua, Al-Quran menyebutnya dengan bashar. Bashar itu manusia ditinjau dari kapasitasnya sebagai makhluk biologis. Maksudnya berwujud fisik kita. Sampai-sampai Rasulullah pun menyebutnya sebagai bashar. Jadi Rasul juga sebagai makhluk biasa. Ya manusia maksudnya Rasul menyatakan gitu karena dia punya fisik. Dia makan, lapar, tidur. Nah begitu. Itu artinya bashar. Ya bukan beser ya, kalau beser lain lagi. Kalau bahasanya Pak Kumpul di kampungnya itu beser. Kalau ini bashar itu artinya manusia tapi dalam sisi fisik, biologisnya. Yang ketiga, Bani Adam. Manusia itu ditinjau dari kompleksitas sebagai makhluk unggulan. Dan unggul dibanding dengan yang lain. Unggul dalam berbagai hal. Kenikmatannya diunggulkan, oleh Allah itu dibangga-banggakan di hadapan malaikat, begitu ya. Unggul dalam berbagai hal. Dan Allah memberikan apapun juga unggul. Yang keempat, Al-Quran menyebutnya sebagai dzurriyyah Adam. Manusia ditinjau dari hereditas. Hereditas itu artinya apa ya? Punya nasab, punya keturunan yang jelas gitu loh. Makhluk sosial. Jadi memang manusia itu hanya satu-satunya makhluk yang memiliki ada istilah waris. Yang lain nggak ada, Pak. Binatang apalagi nggak ada kepemilikan. Tapi manusia karena keturunannya jelas, ini anaknya siapa, sampai-sampai baginya berapa itu makanya disebut dengan dzurriyyah Adam, keturunan Adam. Inilah 4 kata yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyebut manusia. Karena saking peliknya, saking uniknya manusia itu tidak cukup dengan satu. Yang pertama adalah manusia ditinjau dari keunggulannya. Menggunakan kata-kata al-insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu surah At-Tin ya, surah 95 ayat yang keempat. Coba kita lihat, manusia itu unik ya. Manusia itu hebat. Manusia itu ya kalau nggak ada manusia ini bumi nggak seperti ini, nggak bertahan sehebat ini. Padahal di sana ada makhluk yang lain ya. Tapi manusia yang memelihara bumi ini yang usianya sudah ratusan tahun lebih ya.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, manusia dibanding dengan ini jauh. Kalau pohon nggak bisa ngapa-ngapain, pohon bergerak itu karena digerakkan kan gitu. Nah, apalagi nih, ya ada lagi burung yang hebat bisa terbang. Tapi manusia bisa melebihi terbangnya burung, yaitu menggunakan pesawat dan lain sebagainya. Apalagi nih, antara untuk memasukkan dengan keluar sama. Mau kayak apapun cakepnya kuda, kucing, tetap ya kuda, binatang. Tapi manusia sungguh berbeda. Itulah keunggulan manusia. Kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, manusia itu berasal dari kata uns. Uns itu artinya jinak, harmoni, tampak, gitu ya. Manusia makanya mudah diatur, mudah dikendalikan, gitu. Itu namanya uns dalam bahasa agama. Luluh artinya mudah tunduk, ya, manusia itu. Apalagi kalau terpenuhinya semua keinginannya itu nunduk, taat, gitu ya. Nah itu. Maka manusia juga berasal dari kata nasa yanusu, insan ya. Nasa artinya berguncang, bergejolak. Makanya nanti jangan heran Bapak dan Ibu ketika manusia itu bergejolak, wah melebihi dari binatang, akan menghancurkan. Gejolak manusia itu lebih membahayakan karena apa? Berdasarkan kecerdasannya. Ya kalau seperti mohon maaf kayak malaikat itu kan nggak punya gejolak. Bahkan malaikat itu nggak punya keinginan karena nggak diberi nafsu kan. Nah oleh sebab itu maka Bapak dan Ibu, manusia itu suatu saat nanti akan bergejolak, berguncang, membunuh saudaranya dan lain sebagainya, menghancurkan saudaranya, begitu ya. Sampai-sampai ketika mau diciptakan oleh Allah kan malaikat protes, kenapa engkau menciptakan manusia yang kerjaannya berantem? Ya Allah menjawab, ya saya lebih tahu daripada kalian. Jadi maksudnya malaikat udah saya saja, artinya malaikat sajalah, nggak usah, karena nanti mereka di dunia ini pada berantem, pada bermusuhan dan lain sebagainya. Nah manusia itu berasal dari kata nasia juga. Nasia itu artinya ya lupa, ya lalai. Ya Pak, nanti lalai lupa itu bukan karena tua Pak, mohon maaf. Ya karena memang manusia. Ya anak muda juga lalai juga Pak, lupa juga. Jadi jangan terus saya muda tua udah lupa, susah ngingetnya. Enggak, tua muda sama. Itu Pak. Jadi ya kita ini seringkali kan menganggap diri kita ini kalau sudah usia kan udahlah saya udah tua ini, jadi seolah-olah udah selesai. Bukan. Saya kan sering mengatakan ya kalau bisa malah Bapak dan Ibu itu jadi ulama gitu ya. Usia lanjut makin aktif, usia lanjut makin asik aja gitu. Itu ulama namanya. Jadi bukan malah tambah surut. Badan fisik boleh sepuh ya, semakin menurun boleh saja, tapi mohon maaf, semangat tidak boleh kendur, beramal tidak boleh kendur. Nah itu yang pertama berkaitan dengan manusia. Yang kedua adalah manusia itu sebagai bashar. Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa. Ini Rasulullah ya, disuruh oleh Allah untuk menyatakan begitu. Seperti kamu sama ya, Rasul juga ngantuk, Rasul juga capek, Rasul juga merasa sedih ya, ketika ditinggal oleh istrinya, anaknya, sedih, nangis juga Rasul. Ya Rasul juga lapar. Karena apa? Rasul itu sebagai bashar. Lah terus bedanya Rasul dengan kita apa? Cuman bedanya ya yuha ilayya annama ilahu. Jadi hanya bedanya Rasul itu diberikan wahyu.
Makanya di kampung saya itu ada namanya wahyu. Itu wahyu itu bukan ternyata begitu saya cek bukan wahyu Al-Qur'an yang turun jadi wahyu, bukan. Wahyu itu karena sawai payu. Jadi bukan, dulu zaman sulit duit itu jual aja susah, Pak. Jual sesuatu itu susah. Pas jual sawah nggak laku-laku, begitu laku anaknya lahir. Dinamai wahyu karena sawai payu. Itu saya diceritain sama tetangga saya begitu, kenapa kamu diberikan nama wahyu? Wahyu itu kan apa? Sesuatu yang mulia. Iya, bukan, Pak. Itu wahyu itu karena zaman sulit sawai payu gitu ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Rob kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya. Jadi sekali lagi, manusia itu sebagai makhluk biasa. Karena makhluk biasa memiliki fisik yang ini ya seperti ini. Nanti manusia ini, Pak, ketika kita masih berada di perut ibu kita, ya tentu kita sudah dicukupi begitu hebat, nyaman gitu ya. Tidak ada kekurangan apapun, suhunya pas. Begitu lahir ke muka bumi ini menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Nah, ini puncak manusia itu di sini. Hatta balago asyuddahu wa balago arba'ina sanah, hingga kalian dewasa dan usianya 40 tahun. Maka kita disuruh berdoa, Robbi auzi'ni an ashkuro ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini puncaknya. Setelah 40 tahun, makanya manusia itu sebelum 40 tahun masih tumbuh dan berkembang terus. Begitu 40 tahun stop karena udah sempurna, udah paripurna manusia. Setelah itu apa? Turun. Badannya udah mulai loyo, nafasnya nggak dibohongin, udah mulai ngap-ngapan, jalan sedikit aja lututnya udah bunyi. Wah, itu nggak bisa dibohongin tuh, Pak. Mau digagah-gagahin nggak bisa, ya karena fisik ya. Tapi sekali lagi, fisik boleh lemah, tapi semangat, iman nggak boleh lemah, gitu ya. Makanya ada orang yang udah nggak kuat, akhirnya ditopang oleh tongkat ini. Kalau ditopang oleh tongkat juga udah nggak kuat juga, innalillah. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, mari kita senantiasa menyadari akan bahwa kita ini punya kurva yang seperti ini. Ya, awal naik, setelah itu turun. Nah, cuman bagaimana agar kita juga memiliki tetap posisi yang, nah, inilah ya dari pertumbuhan pertama, nanti puncaknya adalah usia 40 tahun. Setelah itu sampai kepada proses innalillah wa inna ilaihi rajiun. Maka berakhirlah manusia sebagai bashar. Maka akan jadi tanah, menjadi royokan cacing tanah dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, manusia sebagai apa? Karomna bani Adam. Manusia yang begitu luar biasanya ya. Walaqad karomna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam, kami angkut mereka di darat dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan, itu ayatnya ya. Jadi Allah melebihkan dari makhluk yang lain, baik kapasitasnya maupun apa? Nikmatnya. Mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi manusia itu memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk yang lain. Tapi lagi-lagi karena diberikan kelebihan akhirnya malah kurang terus. Makanya manusia itu punya sifat geragas. Ya, Bapak Ibu tahu geragas ya?
yang tidak sewajarnya dikonsumsi, dimakan karena apa itu tadi? Kita kan nggak boleh makan apa ya, batu. Ini batu juga dimakan oleh manusia ya. Padahal ya aspal gitu ya. Makanya aspal banyak seringkali gampang ngelotok bahkan rusak itu karena timbangannya diambil. Jembatan pada ambruk juga besi kuat juga gitu ya. Jangankan minyak aja diminum, padahal kita disuruh minum air, tapi minyaknya diminum, langka. Beras diuntut, padahal beras disuruh ngolah dulu. Ini ada beras yang ada yang makan 1 kuintal, 2 kuintal gitu ya. Begitu Bapak dan Ibu. Makanya sekali lagi, karena kita makhluk yang unggul, mari kita jangan pernah nodai keunggulan manusia itu. Nah yang keempat, manusia itu sebagai dzurriyyah Adam. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyatin Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim ya wa Israila wa mimman hadaina ya wajur dan idza tutla alaihim ayatu rahman kharru sujada wa bukiya. Mereka itulah orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dan keturunan Adam kita ini ya, dan dari orang-orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Jadi ini maksudnya Pak, Allah menciptakan manusia berketurunan. Satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang keturunannya jelas hanya manusia. Tapi yang paling baik untuk membuat apa itu nasab itu Arab ya. Orang Arab itu nasabnya kuat. Kita ini pakai bin-bin itu jarang sekali. Ya, makanya kita ini sudah susah tuh. Kalau dulu di kampung saya diajari ada namanya canggah, wareng, udeg-udeg, apalagi itu. Ya pokoknya sampai 7 keturunan gitu katanya ya. Nah oleh sebab itu makanya Rasulullah itu sanad keturunannya itu jelas. Itu hanya manusia. Makanya ada hukum waris itu ya manusia saja. Yang lain nggak ada. Jin, setan nggak ada. Apalagi binatang ya, makhluk yang lain itu nggak ada. Malaikat nggak ada. Nah oleh sebab itu inilah Bapak dan Ibu, 4 hal menggunakan kalimat yang begitu luar biasa kompleks, karena manusia itu juga kompleks dalam kehidupannya. Sampai-sampai apalagi kalau sudah bicara tentang apa potensi ruhiyahnya atau potensi, kalau bahasanya orang IT sekarang, softwarenya manusia itu luar biasa dahsyat. Hardwarenya jelas ya, fisiknya tadi jelas manusia itu paling cakep. Makanya manusia itu ada roh, ada akal, ada hati, ya, ada nafsu. Itulah makanya namanya nafs, an-nafs. Nafs itu bukan diartikan nafsu ya Pak. Seringkali di dalam Al-Quran seringkali kita misalnya baca kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafs itu bukan yang keluar masuk nafas saja, bukan. Nafs itu adalah potensi manusia yang hebat, yang terdiri dari roh, akal, termasuk hati. Di dalamnya ada nafsu sendiri. Itu namanya nafs dalam bahasa agama. Beda dengan nafsu yang dimaksud orang Indonesia. Kalau nafsu itu kan hanya dorongan ya. Bahkan manusia punya namanya basiroh, mata batin ya. Suara hati yang mendalam dan berfungsi secara optimal disertai nurullah ya, cahaya Allah. Ada lagi nanti syahwat atau bahasa lainnya ghirah ya, ada gejolak jiwa atau keinginan seseorang yang sulit dikendalikan dan mengarah kepada kedurhakaan. Kalau basiroh beda. Kalau basiroh itu adalah
suara hati tapi mengarahnya lebih kepada kebaikan. Tapi kalau syahwat inginnya bertolak belakang. Makanya ketika kita melakukan kebaikan selalu berargumen. Tapi kalau manusia yang udah punya azzauk itu nanti perdebatannya udah nggak terlalu panjang. Karena apa? Manusia itu sudah diolah sehingga apa? Kecenderungannya berbuat baik. Yang mendominasi itu basirohnya. Itu tergantung dari kebiasaan kita. Karena ada orang Pak hanya untuk pergi ke masjid saja itu masih bisa dikalahkan oleh yang lain. Aduh, ke masjid apa gimana ya? Ntar sholat di rumah aja. Tapi ada orang masjid itu udah nggak ada lagi yang menghalang-halangi dalam-dalamnya itu ya. Udah masjid itu ya memang udah. Tapi ya itu kalau setan tetap nggak akan berhenti Pak. Udah kamu pergi ke masjid. Tapi nanti sampai di masjid kamu gitu. Udah ngapain kayak di masjid gitu ya. Jadi setan itu terus gitu ya. Itulah hebatnya manusia. Nah, ada satu potensi manusia yang luar biasa. Di dalam hadis Rasulullah disebut wa inna fil jasadi mudghah idza solahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Dan sesungguhnya di dalam tubuh seorang terdapat segenggam daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka menjadi baik pula seluruh tubuhnya. Apabila ia rusak, maka menjadi rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah sesungguhnya daging itu adalah yang dimaksud adalah hati. Muttafaqun alaih. Yang dimaksud dengan hadis ini yang pertama, hadis di atas menegaskan bahwa bagian tubuh yang terpenting bagi manusia adalah hati. Bukan kepala, bukan tangan, bukan kaki, bukan pula anggota tubuh yang lainnya, sebab hatilah yang menentukan baik dan buruknya seluruh aspek kehidupan kita. Makanya Ramadan ini sebetulnya kita sedang membenahi hati, memperbaiki hati kita. Apa yang harus kita lakukan terhadap hati adalah mengenalinya, menatanya dengan baik, dan membekalinya dengan berbagai ibadah hati yang akan menghidupkan dan menerangi cahayanya. Jadi manusia itu hidupnya akan baik atau tidak tergantung dari dalamannya itu hatinya. Kewajiban kita terhadap hati juga adalah memeliharanya dari berbagai kemaksiatan yang mengotorinya dan merusaknya. Apabila hati baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Namun manakala hati kita ini buruk, maka seluruh tubuh kita ini akan menjadi buruk. Nah, inilah makanya wahyal qalb, jaga hati kita dengan baik. Kenapa demikian? Ini penjelasannya. Makanya ini menjadikan keutamaan hati itu yang pertama, hati adalah sasaran kendali ilahiyah terhadap manusia. Jadi manusia itu dikendalikan dengan hatinya. Mohon maaf, kalau binatang apanya Pak? Mengendalikan binatang. Kekang talinya kan, termasuk ini kalau kebo itu dicucuk anunya ya. Kalau sudah kalau enggak binal beringas. Tapi begitu dikasih apa itu, udah nurut dia. Nah, kalau manusia bukan itunya. Manusia mau diikat kayak apa ya, kalau hatinya tetap bisa melakukan apapun. Karena apa? Kendali manusia itu adalah hati. Hati adalah sandaran taklif dunia. Jadi manusia itu akan diberikan tugas tanggung jawab dengan baik atau tidak, itu tergantung dari kondisi hati. Kalau kondisi hati atau pikirannya nggak waras, nggak kena taklif. Taklif itu artinya tugas dan tanggung jawab. Hati memiliki daya tarik yang dominan, ya, karena memang manusia itu ya hati. Hati adalah kunci kebaikan. Jadi manusia itu mau baik dan buruk itu tergantung dari hatinya. Dan itulah nanti diimplementasikan dalam akhlak. Ya kalau masih di hati kita nggak tahu Pak. Manusia itu ketika diem aja kan kita nggak tahu ini orang baik apa enggak. Kita baru tahu dia baik kapan? Akhlaknya, perilakunya. Makanya nanti Bapak dan Ibu ini akan tercermin dalam perilaku.
Ya, tingkatan akhlak dalam Al-Quran itu ada 4 dalam Al-Quran ya. Tingkatan yang paling tinggi namanya akhlakul adimah. Ini akhlaknya Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah itu memiliki akhlak yang agung. Itu dalam Quran surah Al-Qalam ayat yang keempat. Yang kedua namanya akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Inilah akhlak kita. Cirinya akhlakul karimah itu 4 dalam Al-Quran. Yang paling dominan. Itu di dalam Quran surah Ali Imran ayat 134. Siapa dia? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang mampu menginfakkan, menafkahkan hartanya di kala lapang maupun sempit. Orang yang menunaikan tugas dalam hidup, ya terutama sholat kan, aqimis sholah wa atus zakah gitu. Jadi orang mulia tuh. Karena nanti ada orang Pak mengaku Islam tapi dia nggak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia rajin sholat tapi nggak bayar zakat. Ini orang ingkar kepada Allah walaupun rajin sholat. Makanya kita punya kewajiban untuk namanya membayar zakat. Ya, zakat itu kan terbagi sebagian zakat mal dan zakat fitrah. Nah, makanya jangan lupa nih Pak, nanti setelah kita selesai saum Ramadan, kalau ada orang yang nggak bayar zakat fitrah, Ramadannya muspro. Tahu muspro ya Pak? Sia-sia. Karena kita bayar zakat fitrah itu tujuannya 2. Apa itu? Zakatul fitri tuhratul lisoim wa tu'matul lil masakin. Zakat fitrah itu berfungsi untuk apa? Untuk membersihkan orang yang melaksanakan saum. Mohon maaf nih Pak, walaupun kita saum, itu kan kadang-kadang kan saum itu sendiri udah membersihkan diri kan sebetulnya. Tapi kan tetap aja namanya walaupun lagi saum, ya emosi juga tetap masih melakukan kekeliruan. Nah, untuk melengkapinya, menutupinya ya dengan zakat fitrah itu yang akan kita laksanakan ya. Mudah-mudahan sudah ada, karena waktu membayar zakat fitrah itu dari awal Ramadan Pak. Ya, yang paling afdol tentu menjelang akhir ya. Tapi ingat, jangan sampai akhir banget. Kalau akhir banget juga nggak afdol Pak. Karena ingat, tujuan zakat fitrah itu memberi makan anak yatim agar bisa ikut lebaran. Itu jangan salah. Ya bagaimana mau bisa lebaran, ngasihnya itu malam takbiran misalnya. Ya kalau ngasihnya malam takbiran, besok mau pakai baju baru, malamnya beli baju mahal kan, malam tahun baru, malam lebaran itu kan. Makanya nunggu afdolnya itu bukan di akhir banget. Akhir iya memang 10 hari yang terakhir, tapi kalau bisa jangan terlalu mepet. Karena apa? Agar anak yatim ini, fakir miskin ini bisa lebaran. Makanya kenapa zakat fitrah ini terkhusus, tidak seperti zakat mal. Kalau zakat mal itu mustahiknya berapa Pak? Kalau zakat mal ada 8 kan? Ya kalau Bapak nanti baca di dalam Quran misalnya surah At-Taubah ya. Surah At-Taubah itu surah 9 ayat yang ke-60. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh. Ya, apa itu di situ? Di dalam ayat Al-Qur'an itu innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil
Faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Jadi sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya mu'alaf. Makanya kenapa Pak? Zakat fitrah nggak ada amilnya. Jangan salah. Ini orang sering menyamakan dengan zakat mal. Nggak boleh ngambil jatahnya amil dari zakat fitrah, kecuali ada orang yang zakat mal. Itu seringkali kan begitu. Zakat fitrah kok untuk enggak, zakat fitrah itu pure hanya untuk memberikan orang miskin untuk makan. Makanya seringkali banyak orang yang nggak bisa ikut lebaran gara-garanya apa? Diperuntukkan yang lain. Nggak boleh untuk banyak yang ketat, betul ulama ketat. Misalnya Yusuf Al-Qaradawi nggak mengizinkan zakat fitrah untuk bangunan, itu nggak boleh. Yang boleh untuk bangunan itu adalah zakat mal. Jadi zakat fitrah itu betul-betul dijelaskan oleh Rasul. Tuhratul lisaim wa tu'matan lil masakin, untuk orang miskin aja. Nggak ada apa istilahnya ya, mustahiknya orang yang mustahiknya zakat fitrah itu ya hanya fakir miskin. Kalau mustahiknya zakat mal kan 8 tadi ya, ada fakir, ada miskin. Apa bedanya fakir sama miskin Pak? Lebih parah mana fakir sama miskin? Fakir. Kenapa fakir lebih parah? Fakir itu nggak punya pekerjaan tetap. Udah gitu hidup kekurangan. Ya. Ada orang Pak nggak punya pekerjaan tetap tapi makmur karena dia tetap punya penghasilan. Memang dia tidak punya penghasilan tetap tapi tetap punya penghasilan. Itu bukan fakir namanya. Dia kan nggak punya pekerjaan tetap Pak, makanya dikasih. Iya tapi kan tetap punya penghasilan. Ya. Bukan hanya cukup berlebihan malah ya, karena apa? Itu tadi, jadi kita nggak pernah tahu seperti apa gitu. Jadi zakat mal itu boleh, artinya ada 8 asnaf tadi ya, fakir, miskin. Nah kalau miskin apa? Orang yang punya pekerjaan tetap tapi hidupnya tetap masih kurang ya, artinya tidak memenuhi kecukupan untuk makan, pendidikan dan lain sebagainya. Sandang, pangan, papan dia masih kekurangan. Itu kategorinya masih miskin walaupun dia punya pekerjaan tetap, kan begitu. Nah, yang berikutnya adalah di dalam ayat ini bahwa orang-orang yang mu'alaf itu maksudnya orang yang dalam ya pengendalian lemah keimanannya, maksudnya baru masuk Islam. Nah kalau mu'alaf nggak boleh diberikan dari zakat fitrah. Kalau mu'alafnya miskin boleh. Itu maksudnya Pak. Jadi betul-betul harus miskin gitu ya, untuk merdekakan para hamba, maksudnya ya, hamba sahaya. Nah itulah 8 asnaf. Tapi kalau zakat fitrah hanya pure untuk masakin. Itu ya. Nanti kalau ibu atau bapak jadi panitia harus ketat itu. Walaupun nanti ada yang membolehkan untuk ini untuk itu. Tapi ulama yang ketat itu tidak membolehkan. Nah, oleh sebab itu ya tentu berkaitan dengan zakat ini seringkali pada ribut juga Pak. Besarannya berapa? Ya makanya kalau kita lihat di dalam hadis ya, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'atan min tamrin ya, aw so'an min syair ala abdi wal hurri wal dzakari wal untha was sagiri wal kabiri minal muslimina ya, wa amara biha an tuwadda qabla khurujin nasi ila sholati. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah
satu sok kurma atau satu sok gandum. Itu aslinya. Kenapa berubah menjadi beras, Pak? Ya, karena dikonversi. Di dalam hadis nanti ada penjelasan. Ya, kalau nggak ada itu yang sejenis makanan pokoknya gitu. Terus kenapa berubah menjadi duit? Kenapa, Pak, berubah menjadi duit? Makanya nanti ada panitia yang akhirnya nggak nerima duit, tapi duitnya ditampak, diterima. Nanti ada di belakang, Pak, ini beri beras gitu. Ya cuman ditakar-takar terus ini nanti Pak zakatnya pakai ini ya gitu. Itu kan sebetulnya menjadi aneh dan menyulitkan. Nah, makanya di kita ini dikonversi menjadi uang itu ya sejumlah nilai bahan pokok makanan itu. Itu seringkali apa? Ya kayak semacam jadi pura-pura beli tapi nanti ya tetap duitnya diterima. Ya kalau konsekuensi nggak terima duit udah nggak usah terima duit gitu ya. Ada akhirnya nanti dibelikan beras semua kan. Makanya kenapa hari ini juga di Basnas ataupun di zakat nasional kita ini ya dibolehkan menggunakan uang. Tapi memang banyak ulama fikih yang menyebutnya yang paling afdol ya pakai beras. Gitu ya. Pakai uang boleh nggak? Ya boleh. Gitu. Jangan salah. Jadi nanti jangan juga panitia nggak mau menerima gitu ya. Nah sebetulnya kalau ukuran yang itu bukan banyak hari ini diperdebatkan ukurannya itu yang paling pas itu bukan menggunakan kilo, Pak. Bukan 2,5 kilo. Yang tepat itu sebetulnya juga bukan 3,5, 3,7 sebetulnya itu. Kalau kita melihat dari redaksi-redaksi hadis yang berkaitan dengan ukuran itu adalah 3,5, bukan 3,5, 3,7 satu sok itu ya, atau mud kalau dalam bahasa hadis yang lain, bahasa kitanya mud itu. Jadi makanya kalau bisa agak dilebihkan, jangan pas. Lebih baik lebih daripada kurang, itu yang penting Bapak Ibu. Ya kan kita zakat 1 kuintal boleh nggak? Boleh. Tapi yang zakatnya itu 3,7 atau 3,5 liter ya, kita yang terbaik itu yang pas itu sebutnya menggunakan liter, Pak, bukan kilo. Kalau kilo itu kurang sebetulnya. Nah, selebihnya itu sedekah. Ya kan lebih baik. Kalau kurang, apa dampaknya, Pak? Ramadan kita dong menjadi bermasalah karena nggak sah. Gitu, Pak. Tapi intinya sekarang ini memang yang disepakati oleh para ulama di kita ini 3,5 liter. Nah, itulah. Dan jangan salah, kita menyebut zakatnya itu bukan zakat fitrah yang betul ya Bu. Yang betul itu zakat fitri yang betul. Zakatul fitri bukan zakat fitrah. Fitrah itu kan ya ketika manusia lahir itu fitrah, namanya membawa fitrah. Fitrah itu artinya kembali ke asal mulanya. Tapi kalau fitri artinya apa? Fatoro, berbuka artinya. Ya karena zakat, karena kita sudah berbuka, nanti mau berbuka. Yang betul itu bukan zakat fitrah, tapi zakat fitri dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasa itu. Ini ya artinya para ulama menyebutnya seperti itu. Nah oleh sebab itu, kapan waktunya memberikan, Pak? Zakat fitrah ini atau zakat fitri ini? Kapan? Ya awal Ramadan sampai nanti menjelang sholat Id. Kalau sudah lewat sholat Id, bukan zakat fitri namanya, apa? Sedekah saja. Lah terus kalau begitu, Ramadannya udah nggak dianggap sebagai, karena kelalaian itu. Waktunya itu paling maksimal adalah sebelum sholat Id, ya, sebelum sholat Id. Nah inilah yang tentu berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, siapa yang wajib zakat fitri, Pak? Siapa? Di dalam hadis di sini disebut bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri atau 1 sok kurma atau 1 sok gandum
atas umat muslim secara umum, baik termasuk hamba sahaya. Lah kalau hamba sahaya ini nggak punya sama sekali, ya nggak kena, nggak punya sama sekali yang mau zakat. Tapi begitu nanti ada orang memberi, dia sudah punya dari zakat yang diberikan oleh orang tadi sebagian untuk menzakatkan. Nah makanya kenapa kita nggak boleh zakat terlalu mepet, jangan sampai nanti orang pertama nggak bisa lebaran, terus yang kedua nggak bisa zakat fitri juga. Karena dia zakat fitrinya itu nunggu orang memberi. Ada yang begitu Pak, karena saking nggak punyanya gitu loh Pak. Nah ini ya, jadi kepada siapa dia? Sahabat saya, baik atau termasuk yang merdeka atau tidak, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Bayi lahir wajib di zakat fitri nggak? Wajib. Tapi mulai kenanya kapan? Ketika bayi lahir yang sudah diwajibkan zakat fitri, terakhir lahir kapan? Ya pokoknya sebelum maghrib. Kalau sudah lewat itu sudah tidak punya. Tapi kalau mau menginfakkan, mensodakokan silahkan. Tapi begitu maghrib nanti akhir bulan Ramadan, itulah waktu sebelum itulah dia sudah wajib. Walaupun misalnya lahirnya asar, dia wajib zakat fitri. Nah, gitu. Kalau sudah lewat maghrib berarti sudah beda hari, maka sudah tidak kena kewajiban. Jadi siapapun yang kena zakat fitri. Nah inilah, itu orang-orang yang akhlakul karimah, dia akan menunaikan kewajibannya itu, terutama jangan sampai lewat itu tadi. Yang kedua, yang ketiga adalah namanya akhlakul hasanah. Ya, dia akhlaknya baik, tapi baiknya hanya orang yang berbuat baik. Tapi orang jahat, jahatin juga. Makanya ada orang Betawi bilang, ente jual aneh beli. Itu yang begitu orang akhlakul hasanah. Tapi kalau ada orang baik, oh baik juga dia gitu. Jadi baiknya hanya kepada orang yang berbuat baik gitu. Yang berikutnya yang keempat itu namanya akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Jangankan diperlakukan buruk, diperlakukan baik aja dia melakukan keburukan. Nah inilah 4 jenis akhlak perilaku manusia. Ya tentu bagi kita mudah-mudahan termasuknya adalah akhlakul karimah. Kalau akhlakul adimah itu wilayahnya Nabi dan Rasul. Kita sulit. Nah paling tidak apa aspek dan indikator spiritualitasnya insan yang terbaik? Yang pertama, orangnya sabar. Sabar itu apa indikatornya? Mampu mengendalikan diri dari kemarahan, mampu mengendalikan diri dalam menjalankan perintah, mampu mengendalikan diri dalam menghadapi musibah, mampu mengendalikan diri dalam menjauhi larangan. Itu indikator dari sabar. Naik lagi menjadi ridho. Ridho itu artinya rela. Rela menerima semua ketetapan baik dan buruk dari Allah. Husnudzon, berprasangka baik dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Berjiwa lapang dada dalam menghadapi permasalahan, tidak mudah kecewa atas ketetapan yang tidak sesuai harapan. Ini beda lagi ikhlas ya Pak. Jadi ikhlas sama ridho itu beda. Ada orang memang begitu, apa artinya ridho? Ikhlas Pak. Nah, ikhlas ridho. Loh, kok bolak-balik? Kalau boleh saya tanya, yang sederhana aja, bedanya antara ikhlas dan ridho apa Pak? Bedanya antara ikhlas dan ridho apa? Kalau ikhlas dalam sisi bahasa Arab berasal dari kata kholaso, bersih, suci. Dari apa? Dari harapan-harapan kecuali harapan kepada Allah. Kalau ridho, rela. Lah kalau begitu prakteknya yang gampang gimana? Saya tanya, ada memberi, ada menerima. Jadi kalau ikhlas itu dari dalam keluar. Bapak memberi mesti harus ikhlas apa ridho yang benar? Harus ikhlas. Bapak hadir ke sini ngaji yang benar ridho apa ikhlas? Ikhlas. Karena apa? Dari dalam keluar. Bapak melaksanakan sholat harus ikhlas, memberi harus ikhlas. Tapi kalau menerima
harus ridho. Apapun yang Bapak terima, baik buruk, itu harus ridho karena rela. Itu bedanya Pak, antara ikhlas dan itu. Makanya orang yang ikhlas itu orientasi utama bukan materi, tetapi semata-mata karena Allah. Sama saja dalam beramal, tersembunyi maupun terang-terangan, dipuji dan tidak, dipuji tidak salah tingkah, dikritik tidak marah, senantiasa istiqomah dalam menjalankan kehidupan. Ikhlas itu gak gampang Pak. Memang diucapkannya gampang, tapi mempraktekannya susah, pakai sin berat besar. Ya. Nah yang paling tinggi itu syukur, itu tingkatan yang paling tinggi. Apa itu? Menilai sesuatu dari kelebihannya, menilai sesuatu dari kebaikannya, mampu mendayagunakan potensi yang dimiliki. Allah memberikan ini didayagunakan, senantiasa berpikir positif dalam segala kondisi, meyakini apapun yang telah terjadi yang terbaik sebagai kuasa ilahi. Jadi itulah orang yang bersyukur. Inilah 4 aspek dan indikatornya ketika kita ingin menjadi manusia yang terbaik. Nah, apa karakter manusia yang terbaik itu yang disebut dengan insan kamil? Yang pertama, karakternya mesti harus beriman Pak. Jadi sehebat apapun manusia, kedudukannya tinggi, nggak beriman, di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Makanya syarat utamanya mesti beriman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, begitu ya. Kita beriman kepada Allah. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlakul karimah. Innama bu'ittu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolihan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, harus akhlaknya karimah. Akhlak karimah itu 4. Pertama, memiliki jiwa sosial baik, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadiminal ghaid, mampu menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan manusia kalau ada kesalahan. Yang keempat, melakukan kebaikan kepada orang yang mendoliminya. Tuh, itu yang paling berat. Jadi wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka mampu sangat mencintai untuk pecinta kebaikan. Yang berikutnya Pak, yang ketiga, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik adalah mari kita agar bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang keempat, sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, jadi kita bukan hanya baik kepada manusia, kepada lingkungan. Nggak boleh nebang pohon sembarangan, nggak boleh buang sampah semaunya. Itu kita akan memberikan rahmat di lingkungan atau tidak. Yang kelima, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, beruntung adalah baik diri kita, mengamalkan kebaikan dan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Yang keenam, mampu mensinergikan potensi. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Prakteknya ini. Mari dalam hidup kita ini Pak, yang pertama, manusia hubungannya dengan Allah itu sering disebut dengan hablum minallah. Itu apa bentuknya? Iman,
sholat, saum, berzikir, haji. Artinya ibadah mahdoh ya. Itu tatarannya kepada akidah dan ibadah. Jadi ini ranahnya ranah ibadah dan akidah. Yang berikutnya adalah hablum minan nas, ghairu mahdoh. Manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Berbuat baik, berlaku mulia, atau bahasa lainnya akhlak. Dan belum cukup. Yang ketiga adalah taskhir, yaitu bagaimana mendayagunakan yang kita miliki ilmu ini untuk apa? Memanfaatkan alam dan mendayagunakan potensi yang dimiliki. Itu namanya muamalah. Kita bekerja, jadi apapun, usaha dan lain sebagainya, itu taskhir namanya. Makanya sering dikatakan ini namanya ibadah ritual, ya. Kita hubungan langsung dengan Allah namanya ritual, hubungan sesama manusia dan lingkungan namanya sosial, tapi ada ibadah yang ketiga namanya aktual. Artinya mengaktualisasikan ilmu apapun, keterampilan kita, kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Mendukung ibadah mahdohnya dan mendukung ibadah ghairu mahdoh. Kita bagaimana mungkin membantu orang kalau kita nggak punya amunisi? Kita bagaimana mungkin ibadah kita lengkap dan baik kalau kita nggak punya amunisi itu? Makanya inilah implementasi ibadah dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi insan kamil tadi. Nah, yang berikutnya yang ketujuh, mari kita juga dalam hidup berorientasi ke akhirat. Jadi apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu hari ini, semuanya nanti kita akan dapati di akhirat. Bukan hanya dunia saja. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah kepada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagian dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi akhirat dulu, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Tapi Allah berpesannya apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Karena orientasi kita adalah akhirat. Yang terakhir sebagai penutup dan kesimpulan, mari Bapak dan Ibu, sesungguhnya ketika kita ingin menjadi orang terbaik adalah berarti kita sampai sedang menuju kepada puncak kemuliaan manusia. Puncak manusia itu apa, Pak? Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita menjalankan saum atau siam Ramadan dengan baik, sesungguhnya kita sedang menuju kepada manusia terbaik ini. Ini ukurannya ya. Untuk menjadi orang bertakwa, untuk menjadi orang yang terbaik, ayat surah 3 surah Ali Imran ayat 16 dan 17. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari adab neraka. Ya. Juga orang-orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampun pada waktu sahur sebelum fajar. Ringkatnya begini. Jadi makanya menurut ayat tadi,
ada 7 perilaku utama orang bertakwa. Yang pertama, iman semakin kokoh. Maksudnya soleh secara ritual. Yang kedua, selalu sabar dalam kehidupan, tabah dan ulet. Ini hasil didikan kita di bulan Ramadan menjadi orang bertakwa. Berusaha selalu benar dan jujur dan amanah. Berusaha selalu taat, tunduk dan patuh. Selalu berinfak. Terbangun kesolehan sosial. Selalu beristighfar, terbangun self control. Self control itu maksudnya kalau salah belum sempat orang lain negur, dia udah sadar duluan. Bangun waktu sahur, maksudnya istimror lil amal. Maksudnya apa? Amalan yang selama ini kita bangun di bulan Ramadan, insya Allah besok kita laksanakan. Memang udah nggak ada wajib saum, tapi kita melaksanakan saum sunnah. Kita nggak ada lagi anjuran sholat malam dalam pengertian tarawih, tapi apakah kita masih sholat malam atau tidak? Nah, gitu. Nah, ada amalan utama orang bertakwa, artinya orang yang baik tadi. Sholat mestinya tepat waktu. Bagi bapak-bapak, sholat di masjid, jangan sampai di rumah. Ya, sholat sunnah juga dikerjakan. Saum, membiasakan diri saum sunnah. Yang wajib udah nggak ditawar-tawar. Tadarus Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Zakat, selalu menunaikan infak dan sedekah. Yang sunnah-sunnahnya ya. Taklim, membiasakan selalu belajar. Alhamdulillah kita sudah punya fasilitas ini, udah punya forum. Mari kita senantiasa membaca, selalu membaca minimal 1 hari 1 jam. Berjamaah, membangun kebersamaan, berorganisasi dan lain sebagainya. Inilah Bapak dan Ibu, ketika kita ingin disebut sebagai orang yang terbaik, mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita terbentuk menjadi insan yang kamil, insan yang baik, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Namun mungkin ada yang kurang susah diterimanya atau dan lain sebagainya. Ya, mari kita coba untuk didiskusikan. Ya. Ini surah Ali Imran ayat 16. Yang mana? Yang mana? Oh ya, anunya. Rinciannya ya. Ini rincian dari ayat tadi ya, Pak. Jadi 7 perilaku utama. Nah, ini baru 7 amalan utama. Ya. Ya, baik, monggo, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Oke, Pak. Silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Zakat mal itu kan ada 8 step ya. Ya. Apakah keluarga kita, ya, kerabat lah, yang dari sisi kehidupannya harus kita santuni atau kita berikan bagian daripada zakat mal yang kita keluarkan. Nah, ini kira-kira masuk nggak Ustaz dalam 8 asnaf tadi, kerabat dan sebagainya? Itu tak masih tak. Ya, tafsiran dari Yusuf Al-Qaradawi nggak ada tafsirannya ya, karena semuanya keluar. Kalau zakat mal semuanya keluar, karena hanya setahun sekali. Tapi kalau keluarga dekat apa yang kita berikan? Infak atau sedekah. Justru infak. Kalau infak boleh kapan saja, begitu mendapat kasih. Makanya kalau keluarga dekat itu sering-sering dikasih harusnya. Kalau yang keluar itu juga kita harus, jadi zakat itu kan fungsinya untuk melembutkan. Sedekah, sedekah, infak itu untuk melembutkan hati orang. Makanya kenapa kalau zakat mal itu harus keluar dari lingkaran manusia kita. Walaupun memang nanti yang ya kalau ditanya boleh nggak, ya boleh. Tapi yang penting catatannya yang bukan kita hidupi sehari-hari. Kita punya keluarga, misalnya adik atau kakak, tapi susahnya luar biasa. Itu harusnya seringnya dikasih dari infak atau sedekah tadi, bukan dari zakat. Ya, kalau zakat harus keluar.
kalaulah itu akan diberi, bukan yang kita hidupi sehari-hari. Masa kita zakat sama anak kita, sama orang tua kita itu nggak boleh. Karena orang tua kita itu memang wajib kita hidupi tadi. Anak kita wajib kita hidupi sehari-hari. Jadi kalau ditanya misalnya kepada kepada kakak atau adik atau saudara, siapapun yang masih ada nasab, masih ada keturunan, ya nggak dilarang bahasanya. Tapi nilainya berkurang. Itu aja. Karena zakat mal di dalam ayat ini semuanya keluar, nggak ada yang internal. Harus keluar. Kecuali kalau harta yang paling Bapak Ibu sukai dan cintai itu adalah orang yang ada di dalam rumah kita. Tapi sebaiknya kalau kita membayar zakat mal keluar, Pak, jangan untuk keluarga. Biar ya kan berkah, Pak. Yang terpenting itu kan sebetulnya keberkahannya. Yang kedua memang memenuhi syar'i gitu. Jangan sampai habis kita gitu. Ya udah dari yang lain aja, kalau keluarga itu dari yang lain kalau bisa. Kan di dalam hadis itu kalau saya salah, ya, itu kan terutama di lingkungan. Ya lingkungan itu maksudnya lingkungan yang keluar dari keluarga, Pak. Ya maksudnya memang yang paling dekat. Iya, artinya dari 8 asnaf yang berada di lingkup, bukan masuk keluarga itu loh, Pak. Beda ya, Pak. Memang betul. Jadi lingkaran paling dekat, tapi lingkaran itu bukan berarti lingkaran keluarga. Tetangga maksudnya. Tetangga jauh terus ya. Tapi bukan dalam barisan nasab kita. Ya, Pak ya. Betul. Memang jangan sampai kita ujuk-ujuk apa, Pak? Tiba-tiba kok kita zakat kepada orang yang nggak dikenal jauh sana. Itu mohon maaf, afdolnya kurang, kemanfaatannya juga kurang. Kalau bisa orang yang dekat kita. Betul. Kalau ini udah cukup, baru melebar sampai jauh. Makanya kita membayar zakat mal itu tidak melalui amil, karena amil kan belum tentu tahu si A si B yang kita inginkan. Ya, tapi bukan berarti begitu juga. Kalau Bapak nggak tahu siapa dia, itu melalui amil lebih bagus. Tapi kalau zakat mal itu memang bahkan banyak perintahnya itu disuruh ke Baitul Mal, karena Baitul Mal itu pertama berkaitan dengan kemanfaatan, yang kedua berkaitan dengan tahu siapa dia begitu. Tapi kalau kira-kira Bapak tahu bahwa ini membutuhkan, sangat bermanfaat, ya ngasih langsung juga nggak masalah. Itu loh, Pak. Soalnya kemarin saya dapat viral video, salah satu ustaz saya juga lupa, itu bahwa zakat mal itu boleh diberikan kepada lingkungan kerabat gitu, Pak. Iya, saya kan bilang boleh tadi, memang nggak dilarang, tapi afdolnya, ya boleh memang. Saya kan yang bilang nggak boleh siapa, tapi afdolnya. Karena kalau zakat mal harus keluar sebaiknya. Kalau keluarga dekat jangan zakat mal, kasihan setahun sekali kok cuman. Sodakoh berarti. Lah kalau sodakoh aja. Ya itu infak tadi. Jadi kalau keluarga dekat itu jangan zakat, Pak, kalau bisa, kasihan. Iya, artinya keluarga, ya kerabat itu kan yang penting jangan sampai yang masih berada dalam satu nasab. Itu ya, Pak ya. Oke, jelas Pak ya. Ya. Satu saya ini Pak, mau tanya. Ya. Tadi dikatakan bahwa zakat fitrah khusus untuk fakir dan miskin. Zakat fitri. Terus pertanyaan saya, artinya zakat fitrah itu tidak boleh digunakan untuk yang lain. Sementara ini ya yang saya tahu, tentunya di lingkungan saya, bahwa zakat fitrah itu diambil sebagiannya untuk operasional pembagian itu. Contohnya untuk beli plastik, untuk ya macam-macam itu boleh enggak? Yaitu yang banyak yang menentang, walaupun yang boleh aja, itu yang memudahkan, tapi yang ketat dia nggak boleh tetap. Lah terus bolehnya dari mana? Diambil dari zakat mal kalau yang ada zakat mal. Makanya kenapa kalau zakat fitri itu betul-betul pure untuk itu. Kalaulah ya sudah, kalau begitu ada zakat mal yang di masjid,
makanya masjid memodali. Makanya saya terus terang, di masjid saya pun saya nggak mengizinkan kalau untuk beli ini beli itu. Memang karena ini bagian dari operasionalnya kan. Karena yang penting ini masih dalam tataran untuk keperluan mendistribusikannya kan, gitu. Itu bukan asnaf lain, karena itu masih dalam kategori apa namanya, ya untuk dia juga sampai ke dia. Karena alatnya pun sampai ke dia kan, gitu. Itu memang ada yang membolehkan, ya ambillah dari zakat itu tidak masalah, karena itu bagian dari operasionalnya. Tapi memang di tempat saya juga nggak ngambil dari situ. Bahkan ada orang yang udah ini untuk beli plastiknya dari saya saja. Yang lebih aman itu sebetulnya ngambil dari zakat mal. Maksudnya biar sampainya kepada fakir miskin itu betul-betul utuh yang dianu. Kalau ditanya boleh nggak? Ya boleh. Yang penting bukan untuk yang lain. Itu. Maaf, misalnya ada yang bantu-bantu terus juga didistribusikan, jangan ngambil dari zakat fitrah kalau bisa. Kan misalnya anak-anak muda itu yang nganter ke sana, nganter kemari, itu karena mohon maaf zakat fitri itu nggak ada amilnya Pak. Zakat fitri nggak ada amilnya, yang ada amil apa? Tadi zakat mal yang ada amilnya itu 8 asnaf itu. Ya kalau di saya juga begitu. Ada masuk zakat mal enggak? Ada, ya udah. Anak-anak yang panitia yang lain kan enggak dikasih. Tapi yang mereka nganter capek dan lain sebagainya silakan diberi dia. Tapi ngambilnya dari zakat mal. Itu Pak untuk lebih amannya ya. Oh Anda itu kan bagian dari pendistribusian operasionalnya, ya boleh-boleh saja. Ya ada yang membolehkan juga gitu kan. Tapi kalau ingin berikhtiat, berhati-hati, itu lebih baik bukan ngambil dari zakat fitrah. Ya kita konsekuensinya Pak, sudah membuka layanan ya harus betul-betul ya amanah, gitu aja sih. Monggo Pak Agus. Jawab ya. Ya. Saya bicara sama Pak Sirno, ya. Jadi kan di daerah saya itu di Tambun. Dari dulu tuh ada musola. Iya. Kita mengumpulkan zakat fitri dan mal. Tapi malah tidak ada. Oh. Kebanyakan zakat. Iya. Nah, tugasnya kan anak muda Pak. Iya. Nah, itu tadi Pak untuk plastiknya, untuk ambilnya, untuk ada transport. Iya. Itu ada dari situ Pak. Iya. Pasti bilang sebaiknya daftar ke asnaf, jadi ada petugas OPJ namanya. Iya. Tapi kan sekarang ini sosialisasi. Iya. Selama ini masih berjalan seperti itu. Iya. Jadi ngambil dari uang zakat fitri. Kan kalau tidak ada yang bayar beras, ada yang berupa uang. Iya. Ini uang itu. Iya. Itu nggak boleh. Sebetulnya yang di dalam, sekali lagi, pertama nggak ada amil, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah menyiapkan diri untuk betul-betul mendistribusikan zakat fitri tadi harusnya sudah siap dengan berbagai hal. Kan begitu. Tidak perlu lagi ngotak-atik yang memang ini diberikan. Tapi kalau tidak, oh saya nggak punya untuk operasionalnya, ya udah jangan coba-coba buka, begitu aja kan harusnya. Tapi lagi-lagi tadi, oh enggak, ya boleh-boleh saja. Itu kan yang memudah-mudahkan. Makanya di tempat saya juga saya anjurkan tidak. Kecuali ada orang infak sedekah, kalau dari masjid ada yang zakat mal, katakan ya udah ngambil dari situ betul-betul yang zakat fitrinya itu full untuk ya fakir miskin gitu, tidak dikurangi untuk itu. Kalau ditanya ada yang membolehkan nggak? Ada yang membolehkan, ulama ada. Tapi di zaman Rasul nggak ada, ngambil dari situ nggak ada. Karena semua apapun pada masuknya kepada zakat, kepada baitul mal namanya. Jadi semuanya operasionalnya ditanggung yang dari zakat malnya itu, karena itu sudah merupakan bagian dari tanggung jawab yang akan mendistribusikan tadi. Dan sebagian besar memang kalau di zaman Rasul zakat fitri itu langsung diberikan kepada dari manusia ke orang lain. Udah nggak perlu lagi ke panitia. Itu Pak. Jadi kalau bilang ingin lebih hati-hati, jangan ngambil dari zakat fitri tadi.